Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu ya. Dan sekarang aku tuh lagi berada di kamar hotel karantina di Jakarta Mangga 2 ya teman-teman. Sekarang aku tuh mau ngejelasin ke kalian, insya Allah ya sedetail-detailnya yang sepengalaman aku gitu kemarin pas pulang dari Italia hingga sampai di Jakarta ini gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang mau pulang, jadi tidak usah was-was lagi, tidak usah khawatir kena harus begini, harus begitu. Memang aturannya ribet, tapi setelah kita alamin sendiri gitu tidak seribet yang kita bayangkan dari info-info teman-teman yang lain gitu. Soalnya aku juga waktu itu sebelum pulang aku nyari info dari sana dari sini, aturannya kok kayaknya ribet gitu. Terus mereka itu kalau ngasih info sepotong-sepotong gitu, nggak detail gitu. Nah, hari ini aku mau kasih info ke kalian sedetail-detailnya menurut pengalaman aku. Semoga bermanfaat ya. Nah, pertama yang wajib kalian tahu itu adalah setiap negara, setiap perusahaan penerbangan, setiap airport itu aturannya berbeda, teman-teman. Walaupun satu Eropa, walaupun satu Asia misalkan, tapi itu mereka punya aturan masing-masing. Contohnya waktu itu aku pernah lihat info-info dari teman-teman di Eropa yang di Spain gitu, yang di mana yang di Jerman gitu. Infonya itu begini begitu. Terus pas aku pulang kemarin dari Italia ternyata itu beda gitu. Emang ada yang samanya tapi ada juga yang bedanya gitu. Nah, aku sekarang mau ceritakan pengalaman aku pulang dari Italia ke Indonesia. Pertama, kita sebelum ke bandara harus punya tes PCR ya, tes COVID itu. Nah, sebelum aku booking untuk ke tes COVID itu, aku booking dulu tuh si pesawatnya, teman-teman. Jadi, pesawatnya aku booking untuk misalkan tanggal 30. Nah, nanti aku booking untuk tes COVID-nya itu tanggal 29. Jadi, tanggal 29 pagi aku di tes COVID. Nah, hasilnya itu siangnya udah ada hasilnya gitu, negatif positifnya udah ketahuan. Jadi tanggal 30-nya besoknya aku langsung ke bandara. Jadi nggak nunggu nanti-nanti. Soalnya kan tes COVID itu harus masih berlaku pas kita sampai di Indonesia gitu. Jadi jangan lebih dari 72 jam gitu. Jadi kalau teman-teman pengen pulang, pertama harus booking dulu pesawatnya harinya kapan. Nah, kalau sudah tahu mau harinya kapan, satu hari sebelum berangkat itu teman-teman harus booking untuk bikin tes COVID-nya gitu teman-teman. Nah, kedua setelah datang di bandara Italia, tidak tahu bandara kalian pergi dari mana itu akan sama atau tidak gitu ya. Seperti yang tadi aku bilangin, setiap bandara, setiap negara punya aturan mereka sendiri-sendiri gitu. Nah, dari Italia kemarin 2 hari lalu pas aku sampai di bandara Italia. Nah, di sana itu sudah disiapkan formulir teman-teman, self declaration kayak gitu. Jadi keterangan diri sendiri gitu, keterangan diri sendiri kenapa kamu pulang gitu. Jadi keterangannya itu harus benar-benar masuk di akal gitu. Jangan keterangannya mau liburan atau cuma mau ketemu keluarga, itu enggak masuk di akal gitu. Aku keterangannya juga mikirnya berat gitu supaya dilancarkan gitu. Aku keterangannya yang emang benar, aku ada masalah keluarga karena dulu orang tua aku pas meninggal aku nggak ada di sana, kakakku meninggal juga nggak ada di sana, sekarang ada masalah keluarga jadi aku benar-benar harus pulang gitu. Aku alasannya kayak gitu. Sebelum kita check in itu kita isi dulu tuh si formulir self declarationnya. Nah, terus kita check in ngantri. Nah, pas kita check in di sana itu kita dikasih lagi kertas kecil itu, ngasih kita tiket terus ngasih lagi kertas kecil untuk diisi lagi teman-teman. Nah, setelah itu kita ngisi seperti biasa lah, ngisi cuma nama, alamat, sama nomor paspor kayak gitu doang. Nah, sesudah check-in kita sudah punya tiket, sudah dikasih juga kertas kecil yang tadi kita disuruh isi lagi. Terus kemudian kita boarding pass ya. Nah, sebelum boarding pass itu kita masuk boarding pass, terus dicek lagi itu si self declarationnya sama petugas boarding pass itu. Terus diambil sama mereka si self declarationnya, alasan kita pulang itu diambil sama mereka. Nah, terus kita langsung boarding pass, terus kita biasa dicek, dibuka jaket, dibuka
biasalah sebelum kita masuk ke dalam itu kan suka ada pengecekan lagi gitu. Udah itu lancar, nggak diperiksa apa-apa, cuma diperiksa koper aja sama dibuka jaket, buka apa kayak gitu. Nah setelah kita masuk ke dalam, terus ada custom kan, sebelum kita nyari gate itu kita dicek lagi paspor, custom namanya. Di sana nggak dicek apa-apa, cuman di custom itu cuman dicek paspor doang. Terus udah lancar, kita jalan deh nyari gate kita, gate nomor berapa gitu. Nah sesudah kita ketemu gate-nya, kita nunggu buka gate-nya. Sebelum kita masuk pesawat, biasanya kan suka dicek tiketnya doang gitu ya sama petugasnya. Nah di situasi seperti ini tidak hanya dicek tiket sama paspor doang, kita itu harus nyerahin si kertas yang tadi kita dikasih di counter pas check-in yang kecil itu, kasihin ke mereka dan kita lalu masuk ke dalam pesawat. Sebelum kita masuk dalam pesawat, di luar pesawat di pintunya itu kita sudah ditungguin sama pramugarinya, suruh ambil satu kantong dari perusahaan penerbangan mereka ya. Kantong itu berisi 3 masker sama hand sanitizer gitu. Itu Turkish Airlines ya. Jadi teman-teman, aku ambil pesawatnya Turkish Airlines gitu. Nah nggak tahu juga kalau pesawat lain itu akan seperti itu, dikasih bag masker sama hand sanitizer atau tidak gitu. Aku punya teman 2 minggu sebelum aku gitu pulang dari Italia ke Indonesia. Aku nanya-nanya ke dia gimana gitu. Katanya walaupun kita sudah punya hasil PCR dari klinik sebelum kita ke bandara itu, di bandara katanya kita harus dites rapid lagi, dites COVID lagi, cuman lewat mulut doang, dan itu bayar juga 50 euro, bayar lagi ya teman-teman. Dia nggak ngomong, dan mungkin dia juga nggak tahu ya kalau setiap perusahaan penerbangan itu beda-beda gitu aturannya. Terus aku pikir aku juga bakal seperti itu. Pas aku booking tiket, nyari-nyari di internet, ternyata setiap perusahaan penerbangan itu aturannya beda-beda. Ada yang harus, ada yang wajib dites lagi di bandara walaupun kita udah punya hasil negatif gitu COVID, tapi pas nyampe di bandara wajib dites lagi. Itu ada contohnya pesawat penerbangan KLM yang diambil temanku itu yang 2 minggu pulang, yang 2 minggu lebih dulu pulang dari aku. Kayaknya dia ambil pesawat KLM, pesawat perusahaan Belanda itu. Ternyata di bandaranya diwajibkan lagi untuk tes COVID rapid lewat mulut doang teman-teman. Ada juga pesawat yang ribet, ada juga pesawat yang aturannya nggak ribet gitu. Contohnya Turkish Airlines sama Singapore Airlines tuh kedua itu nggak ribet teman-teman. Cukup kita punya tes COVID aja yang kita bikin sebelum ke bandara itu udah cukup, nggak usah dites di bandara lagi, nggak usah gitu ya. Ada juga yang ribet, yang perusahaan pesawat yang lain itu yang diwajibkan setiap kita pas kita nyampe di bandara harus dites lagi gitu. Jadi aku ambil yang simpel-simpel aja, yang nggak mau ribet gitu. Aku ambil Turkish Airlines. Jadi Turkish Airlines nggak usah dicek lagi di bandara gitu teman-teman ya. Itu wajib diingat, setiap perusahaan penerbangan itu punya aturan mereka masing-masing ya. Jadi ambil yang nggak ribet-ribet aja teman-teman. Jadi pas aku transit di Istanbul jadi pas aku transit di Turki juga nggak diperiksa COVID, nggak apa, cuman biasa aja transit periksa barang kayak gitu, udah pergi gitu, langsung nyari pesawat lainnya gitu. Nah setelah kita sampai di bandara di Jakarta, Bandara Jakarta itu lebih ribet menurut aku teman-teman aturannya. Jadi pas kita keluar dari pesawat, kita itu jalan. Di sana itu pas kita jalan udah sampai kira-kira 100 meter lah ya dari kita keluar dari pesawat itu. Terus di sana itu kita akan diperlihatkan, akan lihat banyak kursi ya, banyak kursi kosong tersedia. Di atas kursi kosong itu ada kertas kecil formulir yang suruh kita isi. Kalau teman-teman lihat kursi kosong di atasnya ada kertas, udah duduk aja terus isi. Makanya harus siap, jangan lupa bawa pulpen di tas teman-teman ya, soalnya nanti kalau nggak bawa pulpen ribet, nanti grogi gitu. Nah kalian duduk dan isi formulirnya. Terus sesudah isi formulir, kita jalan lagi sekitar 50 meter, kita ngantri lagi,
ada counter di sana. Di sana itu kita dilihatin ditanyain itu si tes COVID yang kita bikin sebelum pergi, itu yang kita bikin di tempat di negara kita keberangkatan itu di Italia gitu ya, ditanyain, dilihat kadaluarsa tanggalnya gitu, sambil kita ngasih ke mereka si formulir yang tadi di kursi kita duduk ke misi itu formulir untuk karantina. Jadi kita kasihin si kertas itu yang sudah kita isi duluan, sama paspor, sama hasil COVID yang kita bikin di Italia, yang aku bikin di Italia itu. Terus si kertas kecil yang yang formulir tadi kita isi untuk karantina itu di stempel sama si petugas di counter itu. Terus kita pergi lagi. Nah, sesudah itu kita ngantri lagi untuk cek paspor terakhir kali sebelum keluar custom service ya. Sudah cek paspor, sudah aman semuanya, terus kita keluar, kita langsung nyari koper kita di mana. Sesudah kita ambil koper kita, langsung kita menuju exit. Sebelum keluar kita itu harus ngisi lagi formulir, teman-teman. Setiap 100 meter, setiap 50 meter tuh harus berhenti, harus ngantri, harus ngisi formulir gitu. Ribet banget beneran. Nah, sebelum kita keluar itu harus ngisi formulir lagi. Itu formulir yang self declaration Indonesian style gitu ya. Keterangan kita pergi, biasa nama, alamat, paspor, nomor penerbangan kayak gitu lah ya, pokoknya mudah lah. Terus kita sesudah ngisi itu, kita keluar dan udah ditungguin tuh sama petugasnya. Kita kasihin tuh si formulir kecil yang barusan kita isi sebelum keluar itu, kasihin ke petugas yang nungguin. Terus udah kita keluar lurus menuju exit. Nah, sesudah kita sampai di exit, biasanya kan kita udah ditungguin saudara-saudara kita untuk dijemput gitu. Di sana mah enggak, ditungguinnya para ABRI, ketat banget, ditungguin polisi, tungguin para ABRI biar kita nggak bisa kabur gitu, nggak dijemput sembarangan orang gitu, teman-teman. Nah, di sana itu di sebelum kita keluar itu ada pilihan di sana hotel untuk karantina. Bisa kita milih untuk di Wisma Atlet yang gratis gitu, bisa juga kita pesan booking hotel yang bayar sendiri. Di sana sudah disediakan 3 pilihan ya. Ada hotel yang paling mahal, hotel yang standar gitu. Ada kemarin waktu itu ada 3 pilihan waktu aku datang. Hotel yang ada di airport 1 minggunya itu 7,2 juta. Ada juga hotel yang tidak jauh dari airport, cuma 40 menitan, yaitu hotel di mana aku tinggal sekarang, itu 5,3 juta untuk seminggu. Itu udah termasuk biaya hotel itu, teman-teman ya, udah termasuk ke semuanya, udah termasuk swab 2 kali dan makan 3 kali sehari, dan juga laundry, teman-teman ya. Terus ada juga hotel yang ketiganya itu 6 juta untuk seminggu, dan di sana itu hotelnya masih baru, kelihatannya bagus gitu, cuman jauh di Tangerang gitu. Jadi aku udah capek gitu, udah lelah, aku pilih yang deket-deket aja tapi harganya tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi aku pilih yang di sini gitu. Alhamdulillah, yang penting aku punya kamar sendiri, nggak nyatu sama mereka-mereka yang di karantina gratis itu. Soalnya teman-teman kan kalau di karantina gratis itu satu kamarnya itu bisa sampai 3 sampai 4 orang gitu katanya. Jadi enggak satu orang. Dan aku takut kan ya, nggak tahu kan mereka itu mungkin di sananya sebelum perginya mereka negatif, nggak tahu kan di jalan kan mereka banyak kontak sama orang juga. Jadi kita nggak tahu, aku takut, jadi aku milih sendiri aja gitu, teman-teman ya. Dan kita juga boleh, teman-teman, sebelum kita pergi ke Indonesia booking hotel dulu gitu, tidak usah booking hotel yang di bandara situ, tidak usah. Jadi kita juga bisa booking hotel terlebih dahulu sebelum pergi gitu ya. Dan tentunya pastinya semua hotel di Jakarta yang untuk saat ini pastinya sudah bekerja sama dengan pemerintah. Jadi di mana ada tamu dari luar negeri diwajibkan untuk karantina, dan juga hotel tersebut sudah pastinya menyiapkan tempat khusus untuk tes COVID lagi si tamu-tamunya gitu pasti. Soalnya di sini sendiri aku kemarin hari kedua pas nyampe aku di hotel sini langsung di
tes COVID lagi. Dan di tesnya itu di lobi di bawah sana itu ada satu ruangan yang khusus untuk tes COVID gitu teman-teman ya. Jadi di setiap hotel sekarang pasti ada. Jadi kalau kalian misalkan mau booking hotel terlebih dahulu itu boleh-boleh aja, tidak harus booking di airport situ gitu. Yang di airport itu hanya untuk orang yang belum booking hotel aja gitu teman-teman ya. Terus ada lagi nih poin yang wajib kalian tahu itu soal aplikasi eHak Indonesia teman-teman. Banyak teman-temanku juga pada ngomong katanya nanti kamu download aplikasi ini katanya. Nggak dijelasin untuk apa itu aplikasi. Makanya aku tuh sering dapat info-info dari teman-teman itu cuma sepotong-sepotong, nggak detail gitu. Nah, aku mau kasih tahu gunanya si aplikasi eHak Indonesia itu teman-teman, itu kita harus download dan kita daftar ya, biasa nama, alamat, sama nomor paspor kayak gitu-gitu. Tapi tidak semua HP bisa daftar gitu, apalagi HP yang dibelinya dari luar negeri. Jadi banyak juga yang gagal, yang nggak bisa daftar. Contohnya aku download waktu aku sebelum pergi, tapi aku udah berkali-kali aku coba daftar tapi nggak bisa. Tapi ya udahlah, biarin, aku nggak hapus tuh si aplikasi. Pas di bandara juga nggak ditanyain itu si aplikasi itu, nggak ditanyain. Jadi aku pikir ini manfaatnya aplikasi itu untuk apa gitu. Pas hari kedua aku karantina di sini di hotel, pas mau di swab di bawah di lobi sana, ditanyain itu si eHak itu si aplikasi eHak Indonesia itu teman-teman. Jadi gunanya itu untuk kita itu daftar online, kita itu isi formulir nama, alamat, nomor HP sama nomor paspor itu online di eHak Indonesia itu. Jadi terdaftar benar-benar online kesananya gitu. Nah, aku nggak bisa terdaftar, tapi waktu itu didaftarin sama petugas lobinya gitu, pakai di HP-nya dia dulu. Itu nggak apa-apa, yang penting kita punya nomor kan. Setelah kita daftar aplikasi itu kita akan punya nomor teman-teman, nomor PIN kayak gitu. Nah, setelah aku didaftarin sama pihak lobinya itu, si aplikasi eHak itu, aku punya PIN-nya, terus aku dikasih nomor PIN-nya, terus si nomornya itu, yang nomor eHak PIN aku itu aku bawa ke dokter yang mau ngetes COVID itu teman-teman. Nah, nanti setelah kita di swab sama dokter itu, terus si sticknya, si cotton budnya dimasukin ke botol. Nah, si nomor PIN eHak kita itu ditempelkan di botol kita gitu teman-teman. Jadi kayak kita tes kencing gitu kan, suka ada nama, nomor kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita punya aplikasi eHak itu, kita bisa ngecek sendiri hasilnya online. Setelah 24 jam kita bisa ngecek sendiri hasilnya online, kita itu positif atau negatif gitu. Aku nggak bisa ngecek sendiri karena aku nggak punya aplikasi itu. Waktu itu kan dibikinin sama petugas lobinya gitu teman-teman. Tapi aku pastilah negatif. Kalau misalkan positif udah dievakuasi aku dari kemarin gitu. Nah, nanti hari kelima itu di swab kedua teman-teman. Kalau di hasil swab kedua itu tetap negatif, baru deh kita boleh pulang gitu teman-teman ya. Jadi itu informasi yang menurut aku detail, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau pulang ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pulang, lihat-lihat dulu pesawatnya apa, kalian di negara mana gitu. Jadi biar tidak pusing gitu. Soalnya setiap perusahaan penerbangan, setiap negara, setiap bandara itu punya aturan mereka masing-masing, tidak sama gitu ya teman-teman. Segitu aja informasi dari aku, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Bye bye.